Halo teman-teman, salam sehat selalu. Saya langsung mengupload hasil pertandingan antara Newcastle dan Liverpool yang berlangsung di Stadion St. James Park. Ini review yang saya buat sebelum laga antara Manchester City yang melawat ke Elland Road menghadapi Leeds United. Hasil pertandingan kita sudah tahu antara Newcastle dan Liverpool berakhir dengan 1-0 untuk The Reds. 3 poin krusial yang diraih oleh pasukan Jurgen Klopp ini ditentukan oleh gelandang mereka, Naby Keita. Tepatnya di menit ke-19, Keita yang bekerja sama dengan Jota di kotak penalti Newcastle menaklukkan gawang Newcastle yang dikawal oleh Martin Dubravka. Dan Dubravka ini tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Liverpool. Saya tidak bisa membayangkan kalau Dubravka ini tidak dibawa Mister di gawang Newcastle, pasti akan banyak gol yang lahir di gawang tim asuhan Eddie Howe ini. Permainan Liverpool, kalau bisa dikatakan di sini ya, mereka memang di atas, layak, wajar untuk bisa menang melawan Newcastle. Kekhawatiran bahwa Newcastle ini akan membuat kejutan kalau melihat di 2022 mereka itu tampil luar biasa, hanya dengan 3 kekalahan dalam 15 laga terakhir. Bahkan di kandang mereka tidak pernah kalah dalam 7 laga, kecuali bermain imbang 1-1 dengan Watford. Kemudian mereka bisa meraih 18 poin, ada 6 kemenangan. Wajarlah kalau Klopp ini berhitung, bukan takut kalah, tetapi kalau bicara di atas kertas pasti Liverpool bisa menang. Apalagi melihat Liverpool saat ini sangat menakutkan sekali, lagi sedang on fire. Paling tidak Klopp ini tidak ingin mereka bermain imbang kembali, sama seperti pada musim lalu. Di musim lalu itu 2 kali Liverpool tersandung melawan Newcastle, baik di Anfield ketika bermain imbang 1-1 dan juga di St. James Park ketika mereka juga gagal bisa mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Hasil akhir 0-0. Inilah yang dipikirkan oleh Jurgen Klopp, bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan gol dan memenangkan laga ini. Karena hanya dengan 3 poin membuat mereka ini tetap dalam persaingan sengit dengan City. Atau mereka bisa mengambil alih, sementara saat ini sebelum City main, Liverpool tuh mengambil alih. Setidaknya dalam 3-4 jam mereka ada di puncak klasmen dengan selisih 2 poin. Tentunya sambil menunggu hasil di Elland Road. Memang di atas kertas pula City diunggulkan untuk bisa menang melawan Leeds yang lagi terpuruk saat ini, bahkan mendekati zona degradasi. Namun kita akan tunggu hasil pertandingan itu dan kita melihat bagaimana kemenangan Liverpool. Satu-satunya masalah bagi Liverpool, kenapa Liverpool hanya bisa membuat 1 gol? Padahal mereka mendominasi pertandingan, 66% penguasaan bola, hanya 34% penguasaan bola dari Newcastle. Kalau lihat dari percobaan menembak, 24 kali dilakukan oleh Hendo dan kawan-kawan sepanjang pertandingan. Ada plus 4 menit di injury time, dari waktu normal 90 menit. Masalahnya bagi Liverpool cuma 1 gol, padahal Liverpool ini melesakkan 10 on target, atau tepat bola itu mengarah ke gawang Newcastle yang dikawal oleh Dubravka. Nah, disinilah masalah bagi Liverpool. Mereka seperti kehilangan cara untuk membuat gol. Dengan 10 on target dari 24 tembakan. Padahal kalau bisa melihat Newcastle ini hanya 4 tembakan. Sepanjang pertandingan hanya 2 on target yang ada di sana. Jadi Newcastle tidak bisa bicara banyak bahwa mereka mampu untuk bisa melawan Liverpool. Dari sini aja udah bisa melihat bahwa secara statistik dari semua aspek mereka tuh kalah. Dan kalah telak melawan Liverpool. Hanya masalahnya itu saya katakan tadi. Liverpool tidak bisa menambah gol walaupun banyak sekali peluang, terutama di babak kedua. Dan tidak menghasilkan gol untuk bisa, paling tidak mereka menang dengan 2 atau 3-0. Namun hanya sebiji gol yang mereka bisa amankan. Oke lah, bahwa sebiji gol ini juga penting. Yang penting menang bagi Liverpool. 3 poin, itu yang paling utama. Sehingga mereka bisa tetap bertarung dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara di IPL musim ini. Tapi pasti Klopp sedikit agak kecewa dengan banyaknya peluang ini yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Memang Klopp dalam laga ini melepaskan starting 11 dengan pola dia 4-3-3. Itu tanpa Trent, tanpa Thiago Alcantara dan juga Fabinho bersama dengan Salah. 4 ini diistirahatkan lebih dulu untuk menjaga kebugaran mereka
menghadapi Villarreal nantinya. Salah, Fab, dan Thiago masuk di babak kedua. Ya, ketika Klopp ini menarik Mane, menarik Milner keluar, dan Hendo ditarik keluar. Posisi di depan itu diambil alih ketika Salah tidak ada. Sebelum Salah masuk di babak kedua itu Luis Diaz. Ada Mane agak ke kiri dan Jota yang bermain dorong agak lebih ke depan. Ini 3. Sementara di tengah itu diisi oleh Milner, Naby Keita, dan Jordan Henderson. Di belakang ya Joe Gomez yang tampil untuk mengisi posisi Trent, Robo, Matip, dan juga VVD dengan Alisson Becker berdiri di bawah Mister. Jadi dengan rotasi apapun, Klopp tetap yakin bahwa timnya ini bisa memenangkan. Bahkan mereka bisa dapat 3 poin. Tetapi itu peluang demi peluang ini yang gagal mereka lakukan untuk bisa menambah gol menjadi 2, 3 gol, 4 gol, bahkan dengan 5 gol. Kalau 10-10-nya masuk berarti mereka menang dengan 10 gol melawan Newcastle. Dubravka, penjaga gawang asal Slovakia ini, itu mementahkan semua peluang dari 10 on target Liverpool. 6 diantaranya lewat penyelamatan gemilang, save gemilang, lompatan fantastis, atau blok yang dilakukan oleh Dubravka sepanjang laga. Bukan karena pertahanan Newcastle yang bagus. Terlepas dari Fabian Schär cedera yang mengakibatkan gol itu terjadi, ada sedikit polemik di sini saat berbenturan dengan James Milner. Tapi James Milner dalam tayang ulang memang kelihatan James Milner tidak sengaja untuk mengambil Fabian Schär sebelum Keita bisa membuat gol, karena bola slidingnya kena bola sebelum bola berpindah masuk kotak penalti dan dikuasai oleh Keita, memberikan umpan kepada Jota, dan kembali Jota memberikan kepada Keita untuk diselesaikan dengan penetrasi yang sangat bagus melewati 1-2 pemain Newcastle untuk dia bisa mencetak gol dengan kaki kiri. Ya, apapun harus dikatakan dalam laga ini, Liverpool itu pantas, Liverpool itu layak untuk bisa menang, mendapatkan 3 poin mereka. Karena dengan 66 penguasaan bola, 66% itu sangat tinggi. Itu sentuhan mereka, passing mereka sepanjang laga yang diperankan oleh semua pemain Liverpool itu mencapai 518 kali sentuhan mereka sepanjang laga. Tuan rumah itu hanya sekitar 278 sentuhan. Jadi memang jauh, separuh tuh keunggulan dari Liverpool. Akurasi operan Liverpool ini 83%. Berbanding dengan hanya 64% dari Newcastle. Bahkan Newcastle tidak satu pun mendapatkan sepak pojok, corner kick sepanjang laga. Liverpool ada 6 kali. Jadi betapa kuat pressingnya Liverpool, tekanan Liverpool. Ini yang memaksa Jonjo Shelvey tidak berkembang untuk bisa mengatur ritme di tengah bagi Newcastle. Termasuk Almiron yang ada di sana, Joe Willock juga tidak berdaya untuk bisa menghadapi kekuatan dari Liverpool. Mereka kalah padahal cuma dengan Milner, Keita, dan Hendo. Tapi ketika di babak kedua, Klopp menukar ini, menarik Milner, Hendo, dan juga Mane, memainkan pemain-pemain yang kuat dalam penguasaan bola, dalam menahan bola, seperti Fabinho dengan Thiago atau Salah. Ini semakin kelihatan bahwa Newcastle tidak bisa bermain sama sekali. Nah, taktik bagi Klopp saya pikir ini luar biasa. Ketika harus mengamankan pertandingan paling tidak di 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir, Klopp itu memainkan pemain-pemain yang kuat di lini tengah agar membuat tak berdaya bagi kekuatan di tengah bagi Newcastle untuk bisa memberikan operan ke depan. Padahal Eddie Howe ini sudah menambah kekuatan daya dobrak di lini depan dengan memasukkan Chris Wood di babak kedua, ya, untuk bisa mendampingi Joelinton yang ada di sana dengan Maximin agar mereka lebih tajam di depan. Jacob Murphy juga dimainkan. Namun ini tidak ada pengaruh sama sekali karena shot on target pun mereka itu hanya 2 kali dengan 4 tembakan. Jadi betapa sulitnya mereka untuk bisa bermain walaupun dukungan kuat dilakukan oleh supporter tuan rumah untuk memotivasi Joelinton dan kawan-kawan. Tapi mereka memang seperti dalam pertandingan ini itu kalah kelas dari Liverpool. Dan Liverpool, bagaimana cara bermain Liverpool ya kita lihat sendiri. Sangat kuat dalam memegang bola, apalagi dengan Thiago masuk. Semakin sulit untuk bisa merebut bola. Kalau Thiago dan Fab ada di sana, kelihatan sekali bahwa di tengah itu langsung dikontrol dengan baik oleh pemain-pemain Liverpool. Karena mereka butuh ini untuk bisa paling tidak mengontrol dalam 15 menit terakhir agar aman. 1-0 ini tetap aman. Kalau tidak ada gol tambahan, ini cukup. Karena 3 poin yang paling penting agar
Liverpool bukan saja bersaing dengan City nantinya, tapi mereka lebih tenang nantinya untuk menatap laga leg kedua babak semifinal di UCL untuk berhadapan dengan Villarreal. Si kapal selam kuning ini ya akan berlangsung di De La Ceramica, stadion atau markasnya Villarreal. Nah, enaknya dampak dari kemenangan melawan Newcastle ini itu baik buat klub akan bermain pada Rabu depan, karena dalam waktu bersamaan kabar gembira juga terjadi bahwa Villarreal tumbang melawan tim papan bawah, tim yang akan degradasi, berada di peringkat ke-19 klasemen sementara di La Liga di Spanyol. Alaves, Villarreal kalah 2-1. Nah, membuat mereka juga untuk menatap melayani Liverpool ini sedikit goyah secara mental mereka. Apapun yang harus dikatakan dengan Unai Emery melepas tidak memainkan 7 pemain yang dimainkan di Anfield melawan Liverpool sehingga mereka kalah dengan 2-0. Kalau bisa melihat di sana hanya ada Dani Parejo ketika melawan Alaves dalam pertandingan yang sama ketika Liverpool bertarung dengan Newcastle, itu hanya ada selain Dani Parejo, ada Samuel Chukwueze, dan juga di belakang itu ada Pau Torres. Selebihnya termasuk penjaga gawang Asensio ini semua pemain-pemain lapis kedua. Namun mereka kalah dengan tim yang ada di bawah, calon turun ke Segunda Division di Spanyol. Ini memang memalukan buat mereka. Alaves bisa mengalahkan mereka dengan 2-1. Jadi Liverpool lebih tenang. Kalau Emery bisa mengatakan mereka akan memberikan rasa tidak nyaman bagi Liverpool di leg kedua, bahwa stadion di De La Ceramica ini akan menjadi neraka bagi Liverpool, saya pikir ini hanya bacot doang. Ya, hanya gertak sambal aja. Kalau mereka memang hebat, kenapa cuma 1 tembakan di Anfield? 0 on target. Hanya bertahan terus dengan parkir bus, parkir tronton di belakang. Kalau mereka ingin menang dengan 3-0, ini berat. Mereka mau keluar bermain jual beli serangan lawan Liverpool, habis. Selesai, Liverpool tidak akan mungkin bermain imbang. Walaupun imbang sudah bagus, tapi Liverpool bisa menang. Lawan Alaves saja, mereka bisa kalah dengan 2-1, apalagi dengan Liverpool. Liverpool bermain juga dengan starting 11 yang dimainkan melawan Newcastle. Dengan Milner dan Keita main pun sulit bagi Villarreal untuk bisa menang. Karena Villarreal itu nggak kuat dalam bermain bola terbuka dengan agresif. Ya. Ofensif serangan mereka nggak kuat karena mereka tidak punya pemain-pemain top kecuali Dani Parejo di tengah dan Etienne Capau. Dan ini yang terlihat ketika bermain di Anfield. Mereka itu tidak bisa berkembang sama sekali. Tidak bisa bermain bola dengan baik sesuai dengan harapan. Jadi modal kuat bagi Liverpool setelah mengalahkan Newcastle ini akan mereka bawa dengan penuh percaya diri untuk menatap leg kedua. Karena 1 kaki Liverpool sudah di final Liga Champions. Mereka hanya mengamankan di markas Villarreal. Mereka akan hadir nantinya di Stade de France. Final Liga Champions tahun ini pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Saint-Denis di Prancis atau di kota Paris. Dan pasti Liverpool akan ke final karena mereka sekarang lebih aman. Dengan kemenangan dapat 3 poin dari Newcastle, mereka itu jauh lebih tenang. Ya, lebih yakin, mereka lebih percaya bahwa mereka akan melangkah ke babak final di UCL. Minggu depan juga setelah dari Villarreal, mereka akan bertarung dalam pertandingan yang terbilang ini akan alot. Walaupun bermain di Anfield, mereka menjamu Spurs, tim asuhan Antonio Conte yang menahan Liverpool 2-2 di London. Tapi kalau bermain di sini, Spurs tuh nggak bisa bikin apa-apa. Karena Spurs nggak pernah menang kalau bermain di Anfield, paling tidak dalam 5 musim terakhir itu selalu milik bagi Liverpool. Jadi Liverpool akan kembali bisa menang melawan Spurs. Namun yang paling penting adalah merebut tiket ke final UCL sehingga bisa menambah koleksi gelar bagi Liverpool. UCL menjadi 7 kali. Selamat buat Liverpool yang sudah bisa mengalahkan Newcastle. Tentunya selamat buat Naby Keita yang membuat Jurgen Klopp tersenyum. Di saat Jurgen Klopp pada Kamis lalu baru menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun lagi sampai 2026 dengan manajemen Fenway Sport Group dan membuat pemain-pemain lebih bersemangat tentunya dengan keberadaan seorang Jurgen Klopp. Dan ini kado dari Liverpool yang berikan kepada Klopp ketika mereka mendapatkan 3 poin krusial di St. James Park. Bagi Anda yang sudah menebak dengan benar kedudukan 1-0 kemenangan buat Liverpool, kita akan cek nantinya untuk diumumkan siapa yang akan mendapatkan giveaway, termasuk komentar-komentar yang baik, ya, yang santun, yang dengan analisis yang tajam dari Anda untuk Jurgen Klopp yang menangani Liverpool sudah menandatangani kontrak perpanjangan 2 tahun lagi.
Kita akan lihat untuk kita umumkan. Anda akan mendapatkan masing-masing 3 buah giveaway, baik komentar untuk Jurgen Klopp dan hasil pertandingan antara Newcastle dan Liverpool dengan 1-0. Ada masing-masing 1 sendal ya dari Leones, persembahan dari PT SKA Prima Eva, dan 2 buah kaos keren juga dari Leones. Jadi ada 6 giveaway yang kita akan berikan sambil kita melihat nantinya siapa yang layak untuk mendapatkan giveaway. Sampai di sini pembicaraan saya dengan review pertandingan antara Newcastle dan Liverpool. Ciao!